Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lads. Ketemu lagi dengan Koba Yoga Sena Learn to Vlog. Kali ini anak gua nggak ikut hadir untuk berbincang dengan bintang tamu kita hari ini. Mohon maaf, kostumnya bukan dibuat-buat, tapi emang di kantor lagi dingin banget nih. Udah hujan ya, AC-nya juga pol. Dingin banget ya. Dingin banget. Terus background juga gue sebenarnya pengen sesuai tema dengan bintang tamu kita nih. Cuman karena ini kita lagi di kantor, terus di rumah juga masing-masing punya kesibukan yang mungkin aja kita berdua nggak bisa ketemu di luar kantor ya. Iya, betul. Agak susah. Nah, temanya kali ini adalah kasakusuk Vespa, ya, Vespa klasik, unik antik, tanpa kosmetik. Yang paling penting adalah bagaimana orang itu bisa mengetahui apa sih sebenarnya Vespa klasik itu, yang menarik, yang unik itu apa sih? Nah, jadi temanya itu. Nah, ini gue perkenalkan dulu ya temen gue. Dia ini temen KB, ini temen kantor. Kita udah kenal bertahun-tahun, satu divisi kebetulan. Dan kenapa KB ini memilih dia nih? Ini namanya Om Baktiar. Silahkan mungkin perkenalan namanya dulu. Ya. Mas Bro. Saya ini juga sebenarnya pemula juga dalam dunia Vespa. Pemula pemain muka lama. Ngakunya gitu sih, ngakunya. Pemain muka lama. Jadi bisa dilihat kalau pengen tahu untuk biodata saya di Instagram saya di Baktiar TP86. Baktiar TP. Tenggo Pena. Jadi nyambung semua. Jadi itu nanti di situ saya selalu share apa saja terkait dengan Vespa, terkait dengan part Vespa, khususnya Vespa Kungu. Jadi kenapa KB pilih Om Bak ini atau Om Baktiar ini? Karena KB melihatnya ini meskipun usianya bisa dibilang cukup jauh dengan KB ya, masih sangat muda, tapi kok kalau diperhatiin dia nih bisa dibilang meskipun ngakunya pemula, tapi gue merasa dia tuh justru sudah cukup ahli di bidangnya, yaitu Vespa klasik gitu ya. Nah, terus kalau diperhatiin juga dia melakukan ya dagang gitu ya, terus menyediakan onderdil. Dagang itu bisa dibilang Vespa utuh ya. Vespa utuh, onderdilnya, aksesorisnya juga. Dan memang ngomongin Vespa, ternyata Baktiar ini lebih ke Vespa klasik. Nah, mungkin kita akan tanya pertama kali gimana sih dia semudah ini, kan saat ini mungkin Vespanya justru lebih demen yang Matic ya. Ya betul, tapi lebih gampang yang Matic. Tapi saya dia memilihnya ke klasik. Nah, mungkin bisa diceritain dulu nih kayak gimana. Jadi mulanya saya bermain Vespa itu di tahun 2004. Ketika saya lulus dari SMA, saya masuk kuliah, semua teman-teman kok pada naik motor-motor baru. Disitulah saya mulai tertarik dengan sesuatu yang berbeda itu. Akhirnya saya lewat di dekat rumah gitu ada bengkel Vespa. Vespanya kok bagus ya. Disitulah awal mula saya bermain Vespa. Itu Vespa apa tuh yang pertama kali dilihat tuh? Yang pertama adalah Vespa itu Vespa Super. Jadi belum yang terlalu klasik, dia tahun 70-an. Vespa Super ya, istilahnya kalau di Vespa itu Vespa kotak lah, bukan yang bulat. Itu tonggo punya, tetangga. Iya, tetangga. Jadi kok bagus ya. Akhirnya lah di situ saya beli itu Vespa Super itu. Punya tetangga itu? Punya tetangga. Okay. Saya tawar itu. Akhirnya beli, naik di kampus pakai Vespa, tang. Wah. Akhirnya dari situlah persaudaraan Vespa dimulai gitu. Jadi ketika saya naik Vespa, pas itu malah lebih kayak
ingin mendalami Iya, gitu ya betul. malah ya. Jadi, Bukannya kapok gitu bukan ya. kapok. Oke. Kalau mogok udah pasti pertama kali naik Vespa pasti ada godaannya, pasti mogok gitu. Tapi pada saat naik itulah kita di jalan ketemu orang, ketemu sesama pengendara Vespa itu persaudaraannya benar-benar kuat. Oke. Pada saat itulah singkat cerita lah itu ya, di tahun 2007 lulus kuliah mulai nih lihat Vespa kok ternyata ada yang di tahun 60-an ya, yang unik, yang Lebih bulat, tua lagi lebih gitu tua ternyata. gitu ya, Oke. yang bulat. Terus ada yang tahun 50-an. Nah, Lebih tua lagi. lebih tua lagi. Jadi cuman pada saat itu kenapa saya memutuskan untuk bermain di Vespa 60-an, karena melihat tinggi badan saya juga lumayan tinggi, terus berat badan juga lumayan. Kalau naik Vespa Super kayaknya bannya langsung ambles karena dia ring 8. Kebanting lah ya. Kebanting ya. Jadi akhirnya ke bengkel tanya apa ya Vespa 60-an tapi yang ringnya besar, ring 10 gitu. Dia bilang Vespa Kungu kayak apa? Nggak pernah tahu saya Vespa Kungu kayak Waktu gimana. itu belum tahu lah ya. Belum tahu gitu. Terus akhirnya ternyata ada situ pelanggan di bengkel Vespa itu bawa Vespa Kungu, kasihlah saya contohnya. Di situ juga langsung saya tawar Vespa itu. Vespa Kongo itu. Iya. Seminggu kemudian belum Kalau boleh tahu berapa waktu itu? waktu tahun 2007 Dia nawarinya tuh orang. dia waktu tahun 2007 itu dia jual Vespanya itu kalau Kongo. seingat saya ya Kongo itu masih 6.750. 6.750. 6.750 waktu itu ya. Habis gitu wah bagus ya Vespa Kongo, ternyata naikannya lebih enak daripada Vespa yang lebih baru ternyata. Tahun 60-an itu lebih enaknya, lebih nyaman. Tapi ini dengan catatan sampean juga sebenarnya udah pernah nyobain Vespa modern ya? Sudah. Oke. Dia bisa ngebandingin lah intinya. Ngebandingin. Kenapa dulu nggak pakai yang LX, yang Matic lah istilahnya, tinggal gas gitu. Ternyata hati kecil ini kurang srek ya. Jadi tetap punya juga LX tapi kayaknya masih demenan naik yang klasik gitu. Oke. Naik klasik. Akhirnya singkat cerita setelah saya merantau ke Jakarta di tahun 2012, disitulah saya mulai benar-benar melek di Jakarta. Jadi kita benar-benar ketemu dengan para pedagang spare part, terus ketemu para pedagang unit Vespa. Akhirnya di sekitar tahun 2013 2014 itu harga Vespa melejit. Jadi yang dulu saya pernah beli Kongo hanya cuma 6 juta, terus pernah beli Kongo harganya cuma 17.500.000. Di tahun 2013 2014 itu harganya udah hampir 50 juta waktu itu ya. Wanjir. Terus sekarang Vespa klasik. sekarang di tahun 2020 ini justru malah tembus di angka lebih dari 100 juta gitu. Edan, Harganya. gila ya. Tapi waktu sampean pertama kali beli 6.750 itu sebenarnya memang harga Kongo itu memang segitu lah. Segitu betul. Oh, Jadi bukan karena tuh yang jual nggak tahu gitu, bukan ya? enggak. Memang pada saat itu pasaran di marketnya itu segitu ya. Segituan. Waktu dulu kan belum ada internet, belum sebagus sekarang, terus media sosial juga belum sebagus sekarang. Jadi kayaknya di daerah-daerah itu harganya masih stabil. Karena mungkin banyak yang nggak tahu lah ya istilahnya ya. Betul. Nah ini cukup penasaran. Vespa Kongo ini tadi sudah sempat disebut sebentar ya. Yang bikin dia spesial sehingga ya bisa dijadikan collector item dan harganya bisa segitu tuh apa sih sebenarnya yang sangat spesial dari Kongo itu gitu? Jadi Vespa ini yang pertama kita bisa lihat itu adalah sejarahnya. Dari sejarah adalah Vespa Kongo itu dari pasukan Garuda, ada yang juga dari importer umum juga. Tapi yang memang kebanyakan orang fanatik itu yang memang yang dari ex pasukan Garuda itu gitu. Jadi ada sedikit perbedaan lah memang di market antara harga yang pasukan Garuda sama yang importer umum. Tapi sebenarnya dari segi Vespa dari segi bentuknya sih sama. Cuman yang membedakan kenapa Vespa Kongo itu dari historis. Kenapa Vespa Kongo ini unik? Selain dari historis ada lagi. Jadi spare part yang terpasang itu memang ada dua versi Itali sama versi Jerman. Ya, jadi kenapa saya waktu datang ke Jakarta itu pengen sekali berburu aksesoris di luar negeri itu karena itu. Jadi ada alasan saya adalah ternyata di Jerman ini spare part masih banyak gitu. Jadi dibanding di Itali. Iya, karena Betul. Vespa Kongo ini ternyata
di Jerman itu spare partnya lebih banyak daripada yang Italia ya tidak sebanyak di Jerman lah gitu. Jadi sehingga pada waktu itu di tahun 2013-2014 saya banyak datangin spare part yang masih harganya relatif murah lah. Contoh aja dari headlamp lampu itu dulu saya beli di tahun 2013 itu sekitar cuman 1.500.000 2 juta. Sekarang harganya udah hampir 10 juta. Anjir. Cuman hanya lampu saja ya. Lampu depan itu. Itu ngomongin lampu depan, Italia sama Jerman sebenarnya sama aja. Yang membedakan adalah merek. Jadi merek ya, lampunya gitu. sama. Jadi kalau jenis Vespa-nya sama, jenis spare part-nya yang berbeda. Keluaran Italia sama keluaran Jerman ini mereknya yang berbeda. Kalau Italia sebagai contoh untuk lampu adalah merek Siem. Terus kalau yang di Jerman itu Hella atau Scarlatti. Jadi pabrikannya beda merek saja, tapi secara part dia fungsinya sama. Nah, kalau misalkan ngomongin gengsi nih, taruhlah sama-sama Kongo gitu kan, ada nggak sih di komunitas Vespa yang merasa atau yang menentukan bahwa spare part Jerman punya kualitas ataupun pride yang lebih tinggi daripada Italinya sendiri misalnya gitu? Sebenarnya bukan bermaksud mengkotak-kotakan ya, bagaimana ini kastanya lebih tinggi atau itu sebenarnya tidak ada, sebenarnya sama. Cuman memang lebih tepatnya adalah kepuasan pribadi orang yang punya itu. Jadi ketika dia memiliki Vespa dengan spare part original rasa Jerman, itu kayaknya serasa pride-nya lebih tinggi lah daripada. Tapi sebenarnya sama saja, nggak ada. Padahal Vespa sendiri Italia sebenarnya. Iya, betul. Oke. Nah ini Let's yang KB tahu juga nih, ombak ini bisa dibilang sudah mengeruk banyak keuntungan dari hasil ya perintilan dia lah gitu kan. Nggak banyak sih. Cuma bisa beli rumah sama tanah ya. Amin. Doanya Kobai ya. Nah ini mungkin kita di antara penonton ini mungkin ada yang penasaran nih, gimana sih terjun pertama kali, dan mungkin siapa sih orang yang pertama kali dikenal gitu di Jakarta ini sehingga mempermudah atau memutuskan oke, gua terjun jual beli Vespa baik motor maupun aksesorisnya. Monggo. Jadi tarik sis. Monggo. Jadi memang dengan saya banyak sekali impor spare part dari Jerman itu memang tidak lepas dari bantuan teman sebenarnya. Dan teman-teman juga ya. Betul. Jadi bantuan di komunitas. Jadi saya sebut saja salah satu suhu saya, salah satu panutan saya gitu. Jadi ada orang Bintaro yang namanya Om Isfajar, mungkin teman-teman Vespa Agung pasti tahu lah namanya Om Isfajar. Jadi beliaulah yang membimbing saya, yang mengenalkan saya kepada orang Jerman. Beliau sudah pernah singgah ke workshopnya di Jerman. Saya dikenalkan sama orang tersebut sehingga saya kenal baik banget. Jadi orangnya juga baik banget. Tapi bisa dibilang beliau sendiri nggak ikutan jual belinya gitu ya? Enggak, jadi kayak cuman mengenalkan aja gitu ya? Jadi beliau itu penikmat, bukan penikmat gitu ya? Bukan pedagang. Saya nih bukan. Jadi beliau mengenalkan, akhirnya saya berkenal baik, terus saya komunikasi juga intens. Terus akhirnya saya dapat spare part Jerman itu dari teman beliau ini gitu. Jadi saya tinggal email ke beliau apa saja yang saya butuhkan ketika saya bangun Vespa atau ada pesanan part-part dari teman-teman lain, dari teman-teman gitu. Saya email saja ke beliau yang ada di Jerman ini, pasti dibalas itu. Yang barang yang ada ini sekian euro. Udahlah, saya langsung transaksi di situ. Jadi sebenarnya saya dimudahkan sama Om Isfajar. Kayak dikasih jalan rezekinya emang di situ. Betul. Gitu. Jadi tidak lepas lagi dari teman-teman Vespa juga. Jadi udah tau lah gitu. Kalau misalnya di Jerman itu pemain-pemainnya kan tidak banyak. Jadi ya orang-orang sama dengan di Indonesia juga. Pedagangnya itu tidak banyak. Circle-nya ya itu aja banyak, ya. Tapi selain Jerman nih, sampean juga pastinya nggak cuma Jerman doang ya, ke mana-mana ya. Ada nggak yang paling jauh mungkin negara mana gitu? Sampai paling jauh aksesoris atau part itu justru di luar Italia atau di luar Jerman gitu. Saya pernah dapat spare part Jerman tapi di Amerika. Nah, ini unik kan ini. Ternyata orang Amerika itu membawa Vespa dari Jerman yang kemudian Vespanya itu ternyata sudah rusak.
dan akhirnya Vespa-nya di-scrap, tapi dia menyelamatkan spare part-nya, part-part Vespa-nya itu disimpan sama dia. Akhirnya kenal kita di forum, di forum di forum di salah satu media sosial gitu. Terus dia menunjukkan barang, dia ngasih harga barang, disitulah saya transaksi di situ. Jadi kirim. Itu biasanya kalau dari Amerika atau mungkin Jerman berapa lama sih kita ininya? Kalau sini, gitu? Standar international shippingnya sih sebenarnya itu estimasi antara 2-3 minggu, tapi ada ekspedisi yang khusus, jadi dia bisa saja seminggu sudah nyampe Indonesia. Oh gitu. Itu dengan harga yang mungkin pastinya ketika kita memilih untuk cepat pasti harganya. Ya kayak Indonesia lah ya kan. Ada yang reguler lah gitu. Betul. Kan. Ada yang esok sampai lah gitu. Betul. Kan. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah di mata sampean atau sepengetahuan sampean, selain Kongo, ada lagi nggak sih Vespa yang spesial gitu? Vespa spesial bagi saya itu dalam arti selain harganya mungkin nggak di atas Kongo, tapi mungkin mendekati, atau mungkin harganya sih sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi orang tuh melihatnya punya ini sendiri gitu. Sebenarnya kalau Kongo itu bukan kalau dari segi harga sih. Kalau Vespa itu harga tingkat keoriginalitas, terus unit keutuhan unitnya itulah yang menentukan harga barang. Jadi misalnya Vespa tahun 70-an tapi juga kondisinya original sekali ya, seperti apa juga harganya bisa lebih tinggi dari Kongo. Terus Vespa Kongo yang kondisinya yang ya kan itu kan tahun 60-an ya, bisa jadi udah nggak layak pakai, udah dibiarin, itu harganya ya bisa saja murah. Jadi memang tergantung kondisi harganya. Tapi kalau bagi saya Vespa yang kata Kobay tadi itu mana kira-kira yang harganya. Jadi Vespa itu ternyata ada Vespa yang harganya sekarang ini lagi booming gitu. Jadi ini klasik juga. Jadi dia keluaran tahun 70-an, dia special edition, namanya Super Sprint. Jadi Super Sprint. Super Sprint. Sampai punya tadi rumah? Nggak punya. Lagi ngincer. Nggak tahu juga. Dokunya nggak ada, Bos. Oh gitu. Ya. Emang semahal apa dia kira-kira? Jadi setahu dari kabar dari teman-teman udah hampir menyentuh 1M harganya. Anjrit. 1M. Gila 1M. 1M lads. 1M. Anjrit, gila. Dan itu emang kayak super limited gitu. Special edition dan diproduksi juga tidak banyak. Dan memang di harga di luar di luar negeri pun juga sangat langka sekali dan sangat mahal. Terus kenapa dia baru mencuat sekarang nih? Gara-gara apa nih? Sebenarnya bukan mencuat sekarang, karena memang kan limited editionnya ini, terus harga di luar juga orang kalau ngelihat di pasaran Eropa itu udah menyentuh hampir mentahnya saja ya, yang layak payak itu hampir 3.000 euroan di sana. 30.000 euro, 25.000 sampai 30.000 euro itu udah udah setengah M lebih tuh. Dan ternyata di Indonesia, orang Indonesia lebih gila lagi. Ada teman-teman yang punya juga. Ada itu. Teman-teman yang ada punya berapa kira-kira di seluruh Indonesia lah yang sampean tahu aja kira-kira? Ada 3? Lebih kalau 3 sih lebih. Jadi di Indonesia, orang Indonesia itu menurut saya orang sangat kaya. Jadi segala macam jenis Vespa itu ada di Indonesia sebenarnya. Gitu, keren. Jadi kalau ditanya Pak Is sendiri punya nggak? Pak Is, beliau ini punya yang seri Primavera-nya, jadi small frame tapi juga rare item juga sih. Kalau misalnya yang Super Sprint tadi itu, kembali ke Super Sprint itu udah harganya kalau ini udah gila harganya. Satu lagi Vespa yang memang menjadi idola lah. Saya sendiri pun juga mengidolakan ya, walaupun belum punya, seri Grand Sport. Jadi Grand Sport. Vespa Grand Sport. Berapa cc dia? Dia ada yang 150 cc, ada yang 160 cc gitu. Jadi dia ada yang keluaran tahun 50-an, ada yang keluaran tahun 60-an. Tapi Vespa sendiri rata-rata emang dia cc-nya berapa sih yang klasik ini? Kalau ada nggak yang di bawah 100?
Yang klasik itu yang di bawah 100 ada, jadi ada yang 50 cc, ada yang 90 cc ada. Yang gede pun juga ada, yang 200 cc juga ada, yang 180 ada, 160 ada. Jadi memang iya sih. Emang rentangnya juga termasuk cukup banyak ya. Tak pikir misalkan 125, 150, 125, 110. ya. Tak pikir. Kalau yang standarnya memang yang banyak diproduksi ya 125 cc sama 150 cc untuk Vespa klasik. Gitu sih. Seru main Vespa. Seru ya, gitu ya. Cuman kalau gue pribadi ya nggak tahu ya, masih banyak belajar sih sama beliau ini. Sama, kita juga belajar. Nah, sama mungkin nih sebagai penutup nih ya. Sampean kan mungkin pernah dengar yang namanya Vespa gembel. Oh yes. Itu sebenarnya di mata sampean seperti apa sih? Atau mungkin di mata teman-teman Vespa sendiri itu beneran Vespa sebenarnya apa gimana sih sebenarnya gitu? Kalau saya sih justru unik. Ini bukan mencoba menghina atau apa gitu, ini opini aja gitu. Saya adalah pelaku Vespa gembel, jangan salah. Iya. Saya pernah di 2004 juga, saya juga pernah ikut-ikutan, bukan Vespa. Ya tahun dulu adalah sebutannya Vespa, ada yang bilang Vespa gembel, ada yang bilang Vespa rosok, ada yang bilang apa namanya red bike, ada yang bilang ekstriman. Jadi tapi saya lebih setuju dibilang adalah ekstriman, jadi lebih memodifikasi. Cuman memang akhir-akhir ini jadi berkembangnya agak sedikit melebar, jadi ya mungkin kalau bagi masyarakat melihat mungkin ya tidak terlalu nyaman lah dengan kondisi Vespa. Teman, kalau dari segi teman-teman Vespa kita sebenarnya sama saja, nggak ada ini, sama-sama Vespa juga. Kalau di mata gue sendiri itu kan udah ada yang jadi bahan 4 lah ya, kayak kayak mobil. Ada rumah-rumah. Iya, ada rumah-rumah segala. Gue cuman melihatnya yang tersisa dari Vespanya itu cuman mesin tok. Biasanya mesin sama bodi yang di belakangnya itu. Yang lain udah modifan semua. Iya gitu. Jadi tapi ya Vespanya ya udah tinggal berapa persen gitu paling ya. Tapi di mata teman-teman Vespa ya sama lah. Jadi memang Vespa itu uniknya memang dari kalangan yang paling istilahnya kamu udah punya duit 500.000 aja bikin Vespa juga bisa gitu. Tapi kamu misalnya mau nyari Vespa yang ada 1M juga ada juga. Jadi seluruh kalangan main lah sama Vespa ini. Asik. Oke, let's menarik kan ya pembahasannya ya. Nah, sebagai penutup nih terakhir nih, mungkin penonton dari Kobayoga Sena Learn to Vlog ini bertanya-tanya, gue tertarik sih sama Vespa, terus gue juga pengen coba sih dagang-dagang atau misalkan main Vespa. Nah mungkin sebagai penutup ada tipsnya atau triknya nih dari Om Baktiar nih. Jadi kalau bagi yang baru memulai nih ya, memulai bermain Vespa khususnya klasik, sebaiknya sih lebih dilihat adalah lebih banyak bertanya dulu daripada langsung membeli gitu. Karena biasanya kalau yang pemain yang baru dia punya uang nih, tapi dia nggak tahu barang, dia bisa saja ketipu gitu. Jadi kejeblos, jadi bisa saja tidak sesuai, misalnya apa yang dia beli harganya berapa dengan barang yang dapat bisa tidak sesuai. Jadi saran saya adalah banyaklah bertanya kepada yang sudah lama bermain Vespa gitu. Terus yang paling penting adalah belilah kepada penjual yang terpercaya. Itu aja sih. Karena yang bohong-bohong juga banyak kayaknya ya, yang tipu-tipu ya. Ya nggak hanya Vespa kali, iya yang jualan yang lain juga banyak yang bohong juga. Gitu. Maksudnya termasuk di Vespa juga Pak. Iya. Gitulah, semoga pembahasan tentang Vespa, skutik, unik, klasik. antik, klasik tanpa kosmetik gitu ya. Ini yang sudah dibahas sama kita berdua. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, stay tune di Kobayoga Sena Learn to Vlog. Terima kasih. Thank you, Cak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.